pecinta bahasa Inggris, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar TOEFL ITP bersama ERT Gallery. Dalam program ini, kita akan membahas pengetahuan kebahasaan dan strategi yang kita perlukan untuk menempuh tes TOEFL ITP dengan sukses. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang situasi yang membuat kita gagal memahami atau memenuhi tuntutan akan keberadaan subjek dan predikat. Dalam video ini, kita akan membicarakan situasi yang muncul karena keberadaan bentuk past participle atau bentuk verba plus in sebagai keterangan subjek. Istilah verba plus in dipakai untuk membedakan bentuk verba plus ed yang dipakai untuk menyebut verba cleaned, developed, dan search yang dipakai dalam past tense, dan bentuk yang sama, clean, developed, dan search yang dipakai dalam bentuk present dan past perfect dengan have, dan dalam konstruksi kalimat pasif. Penamaan akhiran in dipakai karena banyak verba plus in tak teratur yang berakhir dengan tulisan in, seperti pada chosen, driven, frozen, given, taken, dan written. Selain dipakai dalam kalimat present dan past perfect dengan have, verba plus in juga dipakai dalam kalimat pasif seperti dalam kalimat berikut. The new university policy was issued in response to the low student enrollment over the last 3 years. Subjek kalimat itu adalah the new university policy dan predikatnya was issued. Verba was merupakan verba dengan penanda waktu, dan issued adalah verba plus in yang merupakan verba tanpa berpenanda waktu. Konstruksi was issued menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat pasif. Kita juga sudah terbiasa dengan kalimat seperti the oil company is believed to have produced falsified documents in order to avoid significant tax liabilities. Dalam kalimat itu, the oil company adalah subjek kalimat dan is believed predikatnya. Is merupakan verba dengan penanda waktu dan believe verba plus in yang tidak mempunyai penanda waktu. Konstruksi is believe menunjukkan kalimat itu kalimat pasif. Dalam kalimat the oil company is believed to have produced falsified documents in order to avoid significant tax liabilities, juga terdapat bentuk verba plus in lain, yaitu produce. Verba produce muncul dengan verba have dan membentuk konstruksi perfect, atau konstruksi yang menunjukkan tindakan pada waktu yang lampau, tetapi akibatnya masih berlangsung sampai sekarang. Bila verba plus in muncul dalam bagian awal kalimat, kita perlu berhati-hati sehingga kita tidak terjebak. Kalimat kita atau kalimat yang kita hadapi mungkin tidak mempunyai predikat atau mungkin malah mempunyai dua subjek atau dua predikat. Kita perhatikan kalimat berikut. The bridge damaged by the storm last month still under repair. Kalimat ini dimulai dengan frasa nomina the bridge dan diikuti bentuk verba damage. Kita mungkin berpikir frasa nomina the bridge merupakan subjek dan verba damage predikatnya. Akhiran id merupakan penanda waktu lampau. Namun kata damage dalam kalimat itu diikuti oleh by dengan frasa nomina. Konstruksi itu menunjukkan pelaku tindakan oleh bade. Dengan demikian, verba damage merupakan verba plus in dan mempunyai arti pasif. Damage by the storm berarti dihancurkan oleh badai. Arti pasif itu lebih jelas lagi dengan keterangan waktu last month, bulan lalu, yang muncul setelah frasa nomina the storm. Setelah adverbia last month, ada adverbia still dan frasa preposisi under repair.
Jadi kalimat the bridge damaged by the storm last month still under repair salah. Kalimat itu tidak mempunyai predikat. It has a missing predicate. Untuk membetulkan kalimat itu, kita perlu menambahkan verba dengan penanda waktu. Karena sudah ada frasa preposisi under repair setelah kata still, kita memerlukan verba is sebelum kata still. The bridge damaged by the storm last month is still under repair. Jembatan yang terkena badai bulan lalu itu masih dalam perbaikan. Kita lihat contoh lainnya. The documents submitted by the applicants were deemed incomplete for further consideration. Kalimat itu dimulai dengan frasa nomina the documents dan diikuti verba was submitted dan frasa preposisi by the applicants. Bentuk were cocok dengan subjek yang jamak, the documents. Lebih lanjut lagi, bentuk verba plus in submitted dan frasa by cocok dengan were yang menunjukkan kalau kalimat itu kalimat pasif. Jadi konstruksi the documents were submitted by the applicants betul dan artinya juga baik. Namun setelah frasa nomina the applicants terdapat kata were deemed. Frasa verba were deemed mempunyai arti pasif. Arti were deemed incomplete for further consideration dianggap tidak lengkap untuk dipertimbangkan lebih lanjut, tidak cocok dengan frasa nomina the applicants. Arti itu hanya cocok dengan the documents. The documents were deemed incomplete for further considerations. Dianggap tidak lengkap untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Selain arti yang tidak cocok, kalimat the document was submitted by the applicants were deemed incomplete for further considerations juga salah karena tata bahasanya. Kalimat itu mempunyai dua verba dengan penanda waktu, yaitu were pada were submitted dan were pada were deemed tanpa kata penghubung yang jelas. Kalimat itu mempunyai dua predikat. Untuk membetulkan kalimat itu, kita cukup membuang were yang pertama. The documents submitted by the applicants were deemed complete for further consideration. Jadi subjek kalimat itu adalah the documents submitted by the applicants dan predikatnya were deemed atau lengkapnya were deemed incomplete for further consideration. Subjek kalimat the documents submitted by the applicants were deemed incomplete for further considerations panjang. Subjek itu terdiri atas 6 kata, yaitu the documents submitted by the applicants. Dalam tes TOEFL ITP, kita mungkin dijebak dengan pemberian subjek setelah kata applicants. Kita mungkin dihadapkan pada kalimat seperti berikut. The documents submitted by the applicants, they were deemed incomplete for further consideration. Kalimat dengan tambahan pronomina they itu salah. Kita mempunyai kalimat dengan dua subjek, yaitu the document submitted by the applicants dan pronomina they. Dari pembahasan keempat kalimat di depan, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Bentuk verba plus in dapat muncul sebagai bagian dari subjek dan menjadi keterangan dari nomina inti subjek. Namun verba plus in juga dapat menjadi bagian dari predikat bila bentuk itu didahului dengan be dengan penanda waktu untuk kalimat pasif atau verba have dalam konstruksi perfect tense. Bila verba plus in muncul tanpa be, kita perlu memastikan kalimat mempunyai verba dengan penanda waktu sebagai predikat. Bila verba plus in muncul dengan be atau have dengan penanda waktu sebagai predikat, kita perlu memastikan tidak ada verba lain dengan penanda waktu. Bila verba plus in berfungsi sebagai keterangan nomina subjek, kita perlu memastikan tidak ada pronomina seperti he, she, it, atau they sebagai subjek.
Keempat langkah tersebut perlu kita lakukan untuk memastikan kalimat yang kita baca dan kita susun mempunyai subjek dan predikat dan tidak mempunyai dua subjek atau dua predikat. Baiklah Sobat ELT Gallery, demikian pembahasan kita tentang verba plus IN atau frasa verba past participle yang berfungsi sebagai keterangan nomina atau frasa nomina dalam subjek. Pada video berikutnya, kita akan membicarakan kalimat majemuk atau compound sentence dalam kaitannya dengan keberadaan subjek dan predikat dan seluk-beluk kalimat majemuk yang menentukan kegramatikalan kalimat. Sampai bertemu pada video berikutnya.